Allah di sini memberikan macam-macam warna. Bila kita duduk dengan siapa maka kita akan bagaimana. Bila kita berteman dengan siapa maka apa? Allah akan memberikan apa. Dan di sini diterangkan salah satunya man jalasa samaniyata asnafin zadahullahu samaniyati asya. Jadi Allah memberikan ada 8 macam. Ada 8 macam orang yang duduk dengan orang itu bisa membawa suasana, bisa membawa apa yang kita lakukan. Seperti tadi, kalau kita duduk dengan seorang tukang bangunan, saya yakin kita nggak akan jauh-jauh jauh-jauh yang dibahas yang tidak jauh dari bangunan. Maka di sini diterangkan man jalasa mal aghniya, bagaimana zadahullahu hubbat dunya wa rahbatan fiha. Yang pertama, Allah akan memberi jika kita duduk, kita campuran kita, kebiasaan kita bercampur dengan ma'al aghniya, dengan orang-orang kaya, maka apa? Di sini juga Allah akan zadahullahu hubbud dunya. Allah akan menjadikan kita cinta dunia. Allah akan menjadikan warahbata, kita mencintai dunia. Kita demen, kita senang dengan dunia. Sebenarnya wajar-wajar aja kalau manusia semua cinta dengan dunia. Itu hal yang lumrah. Tapi cinta yang bagaimana? Nah kan gitu. Jadi apa maksudnya? Bila kita sering campur dengan orang kaya, ngobrol dengan orang kaya, kemana-mana dengan orang kaya, maka tidak akan luput, tidak akan jauh-jauh. Allah akan memberikan kita, menambahi kita apa? Yaitu kita akan cinta dunia. Karena apa? Orang-orang kaya itu semua hidupnya, maafnya ngomong, hidup mereka semua dilimpahi dengan harta benda. Hidup mereka nggak jauh dari harta benda. Kita misalkan kita orang tidak punya, maka jauh hari ke hari, dipungkiri dan tidak dipungkiri, ya kita akan cinta dengan dunia. Kita juga pasti akan memikirkan apa? Memikirkan dunia. Bagaimana kita bisa seperti mereka? Itu kurang lebihnya di situ. Maka ya kalau bisa jangan sering-sering campur dengan orang-orang kaya, ya. Ya monggo campur, tapi jangan berlebihan. Wa man jalasa ma'al fuqara hasalalahu syukru waridu bi qismitillahi ta'ala. Sebaliknya, bila kita campuran kita, keseharian kita, ya, kita berteman dengan orang-orang fakir, dengan orang-orang miskin, maka Allah akan memberikan, Allah akan menambahi kepada kita apa? Yaitu sifat rasa bersyukur kita. Nah, bagaimana bisa? Kok kita bisa sifat bersyukur oleh Allah? Karena apa? Kita akan sering melihat orang-orang yang kurang. Orang-orang yang kurang, bahkan mereka kekurang mau makan saja, maafnya ngomong, cek golek-golek, cek luru-luru. Makan untuk besok iki opo gitu, ya. Ini biasanya seperti itu. Orang fakir, orang miskin itu kebanyakan di situ. Mau makan besok aja masih dipikir besok mau makan dapat dari mana. Bila kita sering campur dengan mereka, maka Allah akan memberikan apa? Memberikan rasa syukur kepada kita. Karena apa? Alhamdulillah, ternyata masih ada orang yang lebih susah daripada kita. Nah ini pentingnya ini. Di sini pentingnya kita bagaimana bisa apa? Setiap hari kita kepada siapa kita akan campur, kepada siapa kita akan berteman, kepada siapa kita akan bersama. Jadi itu dua. Terus yang ketiga manjalasa ma'asultani zadahullahu quswata wal kibr. Apa katanya? Di sini diterangkan siapa orangnya yang sering duduk dengan sultan, dengan raja. Misalnya dari mulai lurah, bupati, lurah, camat, bupati, gubernur, apalagi presiden, maka Allah akan memberikan apa? Zadahullahu quswata wal kibra. Allah akan memberikan kita sifat apa? Yaitu keras hati kita. Wal kibra, dan kita akan mau ndak mau kita akan sombong. Nah, jangan ndak percaya. Saya gini aja sekarang. Misal sampean sering campur karo Pak Camat, misalkan
Di mana-mana sampean dengan Pak Camat. Maka giliran sampean campur dengan orang lain, maka apa yang sampean ceritakan? Bagaimana kemarin sampean bersama dengan Pak Camat? Bagaimana kemarin sampean bareng-bareng dengan Pak Camat? Pasti sampean akan cerita, "Woi wingi aku makan karo Pak Camat di restoran, restoran termahal, restoran terkenal." Nah kan gitu. Lama-lama kita akan menjadi apa? Takabur. Kita akan menjadi sombong. Wah, kemarin saya dikasih sama Pak Camat ini, itu dan lain-lain. Nah itu apa, maka Allah akan memberikan kita apa? Sifat takabur. Nah ini hati-hati juga ini. Makanya susah berteman ini kalau sebenarnya semua dari diri kita sendiri. Cuma ya tetap apa? Tetap semua mempengaruhi. Suasana itu mempengaruhi pada diri kita. Mau ndak mau, percaya ndak percaya. Sampean buktikan aja lah kalau ndak percaya. Sampean campur karo Om Darmin setiap hari di sawah. Ya sampean ndak jauh-jauh dari perkataan apa? Dari dunia persawahan. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi waman jalasa ma'anis sa'i zadallahu jalla wa syawatah. Jadi apa yang seterusnya? Yang keempat adalah bagaimana kita duduk dengan seorang perempuan. Bagaimana kita banyak duduk dengan seorang wanita, maka zadahullahu apa? Ajahla wa syahwata. Kita akan semakin bodoh dan akan menambah syahwat kita. Lah ini percaya tidak percaya? Coba sampean sering-sering bareng dengan seorang wanita, seorang perempuan, siapapun itu, ya. Anda mau tahu siapa perempuannya, siapa wanitanya, sekalipun itu orang solehah, sekalipun itu orang baik-baik. Apa mana sing mening-mening misalkan. Nah ini pasti terjadi. Apa yang terjadi? Allah akan menambah, Allah akan membuat kita bodoh. Iya, terkadang banyak orang itu nomah karo bojone dhewe enggak manut, tapi giliran dikongkon wong wedok liya nang jaba manut. Nah ini juga ini sering terjadi gitu. Akhirnya apa? Setelah dari manut ke manut, nurut ke nurut, Allah memberikan syahwat kepada kita. Kita pasti punya syahwat. Mau nggak mau, lama kelamaan Allah akan memberikan tambahnya syahwat kepada kita. Ini tambah bahaya ini, ya. Ini tambah ngeri ini malahan, ya kan gitu. Ya, makanya kita harus hati-hati. Gitu, ya. Selanjutnya waman jala samaat shibayani isdada minallahwi. Bagaimana Allah akan memberikan kita duduk beserta dengan anak-anak kecil, maka apa? Isdada minallahwi. Ya, maka akan tambah apa? Daripada lelah. Nah, kalau kita sering campur, kita tua sama tua, Mbah Toyo misalnya. Contohnya Mbah Toyo sering campur dengan Dindo. Apa? Dia masih SMP, sering campur, ya, tiap hari campur, tiap hari ketemu, tiap hari ngobrol. Maka apa yang terjadi? Capek Mbah Toyo itu sesuai. Karena capek apa? Capek mengingatkan, capek ini sampean jangan seperti itu, kamu jangan begitu. Lah lama kelamaan pusing Mbah Toyo ini. Lama kelamaan kita capek. Itu kalau kita sering berkawan dengan anak kecil, ya. Nah, jadi semua membawa efek. Semua pertemanan kita semua membawa efek, semua ada efeknya. Ndak mungkin ndak. Nah, makanya kalau di taklimul muta'alim apa? Konco manut kang ngancani. Nah ini ya benar. Masa sudah ditulis oleh imam-imam terdahulu, oleh ulama-ulama terdahulu, yaitu kata-kata yang bisa kita percaya, bahkan nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu terus selanjutnya, wa man jalasa ma'al fusaki isdada minal bahara'a, ya, minal baharoati. Maka Allah akan menambahi apa? Dari sifat kita alat dunubi. Nah, kalau kita campur dengan orang-orang fasik, maka Allah akan menambahi sifat keberanian kita untuk melakukan dosa, untuk melakukan kemaksiatan. Ini pasti lama kelamaan. 1 hari belum, 2 hari belum, 1 bulan belum, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Teman sampean seperti ini, teman sampean minum, mabuk dan lain sebagainya. Sampean pasti lama kelamaan walaupun tidak mabuk sampean ikut minum. Nah itu contoh aja lah. Terkadang orang yang belum merokok sakit sering campurnya dengan wong-wong sing tukang ngerokok. Maka apa? Lama ndak lama dia akan juga ikut merokok. Nah,
Jadi bisa dipahami ya, semua tergantung apa ya, keseharian kita dekati, keseharian kebersamaan kita. Nah ya, dan yang terakhir apa? Yang terakhir waman wa taswiki taubati. Yang terakhir waman jelas sama as-solihin izdada rahbatan. Yang terakhir kalau kita sering duduk dengan orang-orang soleh, kalau kita duduk dengan orang-orang, dengan ulama, dengan orang-orang yang ahli hikmah, orang-orang ahli ilmu, maka apa fitoati, ya, fitoati. Jadi Allah akan menambahi taat, akan menambahi suatu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan membuat tambahnya keimanan, ketakwaan kita karena melihat bagaimana kesehariannya orang-orang soleh yang dilakukannya. Oh ternyata orang itu sering sholat sunnah, maka saya ikut. Oh ternyata orang itu seneng wiridan, senang berzikir. Oh maka saya ikut. Jadi tidak jauh dari situ ya. Nah jadi ya mau tidak mau kita harus percaya. Wa man jalasa ma'al ulama izdada minal ilmi wal amala. Dan kalau kita duduk dengan para alim, para ulama, maka apa? Allah akan menambahi ilmu pada diri kita. Allah akan menambah ilmu kita. Allah akan menambah pengertian kita. Dan kalau sudah kita tahu, kita punya ilmu, tidak lama kelamaan apa? Allah pasti akan memberi jalan kepada kita untuk melakukan amal-amal atau perbuatan yang baik. Nah, jadi itu kurang lebihnya. Jadi nggak bisa dipungkiri, makanya jangan deket-deket sama orang kaya, jangan deket-deket sama orang yang punya pangkat derajat, itu bahaya sampai, sama jadi sombong ya. Kalau orang kaya sama jadi apa? Sama jadi hubud dunia ya. Pak insya Allah. Jadi itu tinggal pilih mana yang keseharian sampean mau dekati, mana yang keseharian sampean mau ikuti. Itu ada pada diri kita sendiri ya.